menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju melakukan kegiatan praktik coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Katrina Sulaiman Pungkapada, asal sekolah SMA Negeri 1 Mamuju. Delnis, asal sekolah SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Hasna, asal sekolah SMP Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Dan saya Parlan, asal sekolah SMK Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan kegiatan coaching. Dalam hal ini saya sebagai observer atau supervisor, kemudian bersama rekan saya Pak Parlan sebagai coach dan Ibu Hasna sebagai coaching. Baiklah, kami akan melakukan 3 kegiatan, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk pada tahap observasi, saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian penerapan coaching Bapak dengan fungsi. Adapun untuk penilaiannya, pertama adalah peserta yang biasanya sudah mendengarkan dengan rasa, kemudian pertanyaan tersebut dan melaksanakan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan kompetensi apa yang Bapak inginkan atau yang ingin Bapak kembangkan. Ya, terima kasih. Jadi pada kegiatan coaching kali ini sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tadi itu, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya Pak yang Bapak ingin kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Jadi di kegiatan ini saya ingin mengembangkan 2 kompetensi saja, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Berarti ada 2 Pak ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Bapak ini? Jadi tentunya yang saya ingin capai pada kegiatan coaching ini yaitu saya ingin mendapat gambaran yang jelas tentang solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian dapat juga mendapat gambaran juga bagaimana menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, terima kasih. Semoga kegiatan Bapak dalam proses coaching nanti berjalan dengan lancar dan mencapai kompetensi yang tinggi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat-lihat ini, Bu, sepertinya Ibu sementara ada masalah ini. Kalau bisa, masalah apa yang sedang Ibu hadapi ini? Kebetulan Pak Parlan ini hadir tepat waktu. Pada saat saya membutuhkan lagi teman untuk curhat, menceritakan masalah yang saya hadapi selama ini. Begini Pak, teman-teman saya di sekolah, murid-murid saya di sekolah ini sudah mulai, rupanya sudah mulai bosan karena rekan-rekan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran itu dia hanya menggunakan metode ceramah. Padahal di sekolah itu banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran yang dapat membantu anak-anak untuk memunculkan minat belajarnya. Ada misalnya e-fokus yang ada di sekolah, tapi rekan-rekan itu tidak berinisiatif untuk menggunakan peralatan tersebut. Oh, berarti
ceritanya ini Bu, teman-teman di sekolah ini masih mengajar dengan metode konvensional ya Bu. Betul Artinya teman-teman di sekolah mengajar tidak bervariasi. Betul sekali Pak, itulah masalah yang saya hadapi selama ini. Kira-kira dari pembicaraan kita ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Tentunya Pak, saya ingin terjadi perubahan sedikit lah begitu Pak, yaitu harapan saya semoga rekan-rekan saya bisa memfungsikan peralatan-peralatan yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran, sehingga rasa bosan yang selama ini dimiliki oleh siswa itu berangsur-angsur hilang dan menjadi termotivasi untuk mengikuti pelajaran Pak. Jadi bisa lebih diperjelas Bu, kira-kira seperti apa yang diharapkan pada rekan-rekan guru kita di sekolah Bu? Yang jelasnya Pak, saya ingin teman-teman di sekolah itu dalam proses pembelajaran dia menggunakan metode, kemudian media pembelajaran, kemudian model pembelajaran, sehingga anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Dan lagian di sekolah juga kan banyak peralatan yang nganggur saja Pak, jadi itu tidak dipergunakan secara maksimal. Bagaimana caranya agar peralatan tersebut bisa digunakan kembali? Seperti itu Pak. Berarti pada intinya kita ingin supaya teman-teman guru mengajarnya secara bervariatif ya Bu. Terus kalau misalnya dikasih level, andaikan misalnya teman-teman guru di sekolah mampu memanfaatkan semua fasilitas di sekolah, kemudian mengajarnya bervariatif, berarti bisa dikatakan teman-teman di sekolah itu sudah berada di level 10. Tapi kan kenyataannya tidak begitu Bu. Nah sekarang kira-kira teman-teman guru sekarang di sekolahnya Ibu itu berada pada level mana kira-kira ya Bu? Taruhlah Pak, kira-kira berada di level 5, karena teman-teman di sekolah itu lebih banyak yang guru-guru senior yang sulit memahami dan terkendala di dalam menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Jadi baru berada pada level 5 ya Bu. Terus Ibu ingin ada perubahan ke level berapa Bu, peningkatannya seperti itu? Ya tidak muluk-muluk lah Pak, mending ya saya kira kita berada di level 7 saja lah dulu Pak. Berarti Ibu rencananya naik 2 grade ceritanya itu di Ya betul. ke level 10 ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 itu Bu, kira-kira apa rencana Ibu untuk bisa supaya ada peningkatan seperti itu Bu? Begini Pak Parlan, saya juga sementara dipikir-pikir, tapi saya ada rencana mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan. Pendampingan kepada rekan-rekan saya yang memang saat ini juga mendesak untuk mengetahui bagaimana cara pembelajaran sebenarnya yang mampu memberikan atau memunculkan semangat dan motivasi siswa. Terus untuk membantu melancarkan rencana Ibu itu, kira-kira adakah pihak-pihak lain yang Ibu ingin libatkan? Betul Pak. Saya berusaha mengadakan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah saya Pak ada teman-teman yang memang ahli IT. Jadi inilah yang saya akan istilahnya coba konsultasikan untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan guru yang lain dalam hal pembelajaran yang berbasis IT. Seperti itu ya Bu. Iya, Terus rencananya kegiatan Ibu ini selain rencana tadi itu, kira-kira adakah rencana lain yang Ibu ingin laksanakan untuk mengatasi persoalan tadi itu?
Sebetulnya Pak, memang ada saya punya rencana lain, yaitu mengadakan workshop atau pelatihan. Karena kalau workshop dengan pelatihan ini dia skopnya luas. Cuma karena skopnya luas ini tentu ya waktu juga yang digunakan agak lama. Sehingga sebelumnya itu saya rencana konsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan kurikulum. Karena tentunya banyak hal yang kita harus pertimbangkan, termasuk mencari narasumber yang kompeten dalam hal ini. Rencananya kegiatan Ibu ini dilaksanakannya kapan kira-kira ya Bu? Jadi rencananya Pak, pelaksanaan kegiatan mentoring itu saya akan berusaha melaksanakan secepatnya, mengingat proses pembelajaran yang bervariatif ini memang sangat dibutuhkan saat ini. Menarik sekali pembicaraannya Ibu ya, bagus sekali rencana Pak. Terus dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Tentunya dari percakapan kita ini Pak, saya sudah dapat gambaran yang jelas tentang bagaimana solusi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Semakin menarik ini Bu, saya ini sudah tidak sabar ini mau menunggu apa hasil dari kegiatan Ibu nanti itu. Mudah-mudahan dari kegiatan itu betul-betul sudah ada perubahan dari teman-teman, kemudian bisa mengatasi masalah yang sedang Ibu rasakan saat ini. Ya, semoga harapan Bapak seperti itu sesuai dengan harapan saya. Kalau begitu Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sehingga melalui percakapan kita ini saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya kira seperti itu Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi saya sudah mendengarkan dan melihat langsung Bapak melaksanakan proses coaching dengan Ibu Hasna. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Pak ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Ya, daripada coaching kali ini, alhamdulillah saya sudah melakukan prinsip coaching, menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah saya lakukan sesuai dengan jalur Tirta, yaitu meliputi menanyakan tujuan yang diinginkan oleh coach, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga dengan hal tersebut saya dapat mempengaruhi coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan sekaligus mendapatkan solusi permasalahan yang sedang dialami. Apa yang membuat Bapak sehingga menilai demikian? Alasan saya Bu, karena Ibu tadi sudah menceritakan secara runtut persoalannya, berikut rencana-rencananya, dan Ibu juga sudah menyampaikan rencana apa yang dilakukan ke depan sehingga persoalan itu bisa diatasi oleh coach. Jadi sudah ini ya Pak ya, sudah pada tahap menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menyiapkan rencana aksi dan tanggung jawab atau apa yang akan dilakukan direncanakan coach. Boleh saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya? Bisa. Baik. Iya, jadi tadi saya melihat pada proses tujuan di sini ya, Bapak mengajukan menyampaikan tujuan dari coaching. Di sini Bu Hasna membeberkan tentang bagaimana Bu Hasna ingin mencapai bahwa metode yang dilakukan di sekolah itu harus bervariasi. Jadi jangan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah saja. Kemudian pada identifikasi di sini Bapak menyiapkan potensi coaching, sehingga itu Bu Hasna untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Di sini Bu Hasna melakukan rencana aksi dengan melakukan pendampingan ya, berhasil dengan rekan sejawat dalam hal ini yang ahli IT ya. Kemudian coaching
ini mengadakan workshop atau pelatihan, kemudian melakukan mentoring. Kemudian di bagian tanggung jawab ya, alur tanggung jawab di sini Bapak sudah menanyakan tentang apa yang akan didapatkan dari hasil percakapan kita, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya. Di Basna sudah memberikan secara jelas, sudah bagus Pak, jadi sudah sangat sesuai Pak dengan prinsip coaching. Ya, kemudian selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Jadi tadi kompetensi yang sudah kami kembangkan, yang saya sudah usahakan untuk dikembangkan itu Bu, ada 2, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi satu lagi kompetensi yang ingin saya usahakan untuk dikembangkan yaitu kehadiran penonton. Itu yang ingin saya kembangkan di kegiatan berikutnya. Berarti tadi Bapak kan